Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih sehat-sehat kan? Alhamdulillah, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti KBM dengan baik. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sebelum kita membahas apa yang kita bahas pada hari ini, perlu kita mengingat kembali bahwa pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang amil jazm yang menjazmkan fi'il mudhari'. Dan itu telah kita pelajari dengan seksama, dengan baik. Insya Allah kalian sudah paham. Paham kan? Sudah, alhamdulillah. Oke. Sekarang mari kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi ini, yaitu kita akan membahas tentang marfu'atul asma' atau isim-isim yang dibaca rofa'. Anak sekalian, tentang isim yang dibaca rofa' jumlahnya ada 7. Yaitu pertama fa'il atau pelaku. Kemudian naibul fa'il. Naibul fa'il itu pengganti fa'il. Mubtada, khobar mubtada, isimnya kana, ya. Kemudian khobarnya inna, dan terakhir tawabi atau kalimat-kalimat yang mengikuti pada kalimat yang dirofakkan atau yang dibaca rofa. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sebelum membahas tentang fa'il perlu diketahui bahwa tanda rofa untuk kalimat isim ada 3, yaitu dhammah, wawu, dan alif. Saya ulangi, tanda rofa untuk kalimat isim ada 3, yaitu dhammah, wawu, dan alif. Oke, maka nanti secara berurutan kita akan mempelajari tanda-tanda ini yang ada dalam isim secara berurutan. Pertama, kita akan membahas tentang ini urutan ini. Saya urutan kalimat isim yang dibaca rofa' pertama adalah fa'il atau pelaku. Oke, sekarang bagaimana definisi fa'il itu sendiri? Mari kita ikuti berikut ini. Fa'il itu adalah bahasa Arab. Fa'il itu bahasa Arab. Isim yang dibaca rofa' yang jatuh setelah fi'il. Dan dia sebagai pelaku pekerjaan. Saya ulangi, fa'il ialah isim yang dibaca rofa' yang jatuh setelah fi'il dan dia sebagai pelaku pekerjaan. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, Anda harus tahu, masih ingat kan? Isim itu apa dulu sudah kita pelajari waktu kelas 10 ya. Awal-awal itu kita pelajari isim. Jadi isim itu segala sesuatu atau kalimat yang menunjukkan segala sesuatu, ya, apa saja, ya, apa saja yang ada di depan kita, di samping kita, di atas kita, bahkan dalam diri kita. Ini bahasa Arabnya apa, maka itu disebut kalimat isim. Jadi kalimat yang menunjukkan segala sesuatu yang tidak disertai waktu, itu adalah kalimat isim. Oke, sekarang kita akan bahas lebih lanjut, yaitu
contoh-contohnya apa. Untuk mengetahui nanti, untuk memahami ini setelah kita melihat contoh, insya Allah lebih mudah. Oke, sekarang contoh fa'il berupa isim mufrad ya. Contoh fa'il berupa isim mufrad. Oke, mari kita ikuti berikut ini. Ini saya berikan beberapa contoh ya, beberapa contoh tentang fa'il. Fa'il di sini perlu diketahui anak bahwa fa'il itu ada kalanya mudzakkar, ada kalanya muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan ya. Dan nanti kita akan bahas. Ya, perhatikan contohnya. Contoh pertama sebelah kanan ini, sebelah kanan ke bawah, 1, 2, 3 ke bawah. Ya, kita lihat, kita baca. Torol usfuru. Torol usfuru. Toro itu fi'il madi. Pada karo saro itu ya. Pada karo saro. Toro yatiru. Pada karo toro berarti fi'il madi. Al usfuru ini fa'il. Al usfuru artinya burung pipit. Nah, tahu burung pipit? Burung pipit itu manuk emprit. Apa? Manuk emprit. Bahasa Arabnya manuk emprit itu al-usfur, burung pipit. Bahasa Indonesianya burung pipit. Torol usfuru. Al-usfuru di sini saya tulis merah. Ini menunjukkan bahwa al-usfuru jadi fa'il. Ya, torol usfuru. Nah, fa'il ini untuk mengetahui bahwa ini fa'il, syaratnya ada 2 tadi. Fa'il adalah isim, ini kalimat isim. Kemudian jatuh setelah fi'il, ini fi'il. Jadi fa'il itu mesti didahului oleh fi'il. Fi'il dulu baru fa'il. Oleh karena itu setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Nah, urut-urutannya fi'il dulu, kemudian fa'il. Nah, fa'il ini huruf akhirnya harus dibaca rofa. Mana huruf akhirnya? Al-usfuru. Mana huruf akhirnya? Ro. Nah, ro-nya ini harus dirofa. Rofanya ditandai dengan nama rofa domah. Domah ini sebagai tanda rofa. Perhatikan. Begitu pula contoh kedua, qomatil midhu. Ya. Qoma fi'il madi, qoma yakumu berdekaro sona, yasunu. Qoma fi'il madi, atil midhu jadi fa'il. Karena jatuh setelah fi'il. Kemudian dirofakkan. Lihat rofaknya dirofakkan pakai domah. Karena pakai domah, kenapa rofaknya pakai domah? Ya, karena isimnya isim mufrad. Karena isim mufrad. Isim mufrad itu apa? Dulu sudah kita pelajari ya. Kemudian jalasa al-ustadzu. Jalasa telah duduk, al-ustadzu Pak Guru. Terjemahnya dari belakang, Pak Guru telah duduk begitu ya. Al-ustad jadi fa'il sama dengan at-tilmid sama dengan al-usfur tadi. Semuanya kamu perhatikan di sini dirofakkan dengan doma, at-tilmidu, at-tilmidu, at-tilmidu dirofakkan dengan doma. Semuanya dirofakkan dengan doma dengan alasan karena al-usfur jadi fa'il, kemudian berupa isim mufrad, isim yang menunjukkan arti satu. Ini al-usfur artinya seekor burung pipit. Nah, seekor burung pipit telah terbang. Qomatil midhu, seorang murid laki-laki telah berdiri. Jalasal ustadu, terbanyak di belakang Pak Guru. Seorang guru laki-laki, seorang Pak Guru telah duduk. Telah duduk. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Ya, urutannya ini ke bawah, kemudian naik ke atas. 1, 2, 3, kemudian 4 nih. 4, torot atau iroh. Torot atau iroh. Atau iroh artinya pesawat terbang atau kapal terbang. Torot. Ya. Torot atau iroh. Ini yang
contoh yang keempat, ini untuk mu'annas. Fa'ilnya berupa fa'il mu'annas. Mu'annas itu perempuan. Kok menunjukkan perempuan tandanya apa? Ada tak marbutoh ini. Tak marbutoh, tak bunder ini, tak marbutoh. Jadi setiap kalimat isim yang belakangnya ada tak marbutoh ini namanya mu'annas, kalimah mu'annas. Nah, apabila ada isim kalimah mu'annas, kita susun jadi fi'il dan fa'il, maka fi'ilnya harus berbeda dengan yang mudzakkar, ya. Maka fi'ilnya kita tambah belakangnya dengan ditambah tak taknis sakinah. Ini namanya tak taknis sakinah. Apa tak taknis sakinah? Dulu sudah kita pelajari, ya. Tapi baiklah kita ingat lagi, tak taknis adalah tak, ya, yang menunjukkan perempuan. Kalau kita terjemahan tak mati, tak sukun, tak dis sakinah ini mati. Tak taknis untuk menunjukkan perempuan, sakinah mati. Jadi tak taknis sakinah adalah tak sukun yang menunjukkan perempuan. Jadi kalau fa'ilnya di sini perempuan, maka fi'il madinya harus kita tambah tak. Gitu. Oke? Demikian pula contoh yang ke-5, 6 sama, ya. Kami lihat ini fa'ilnya at-tilmidatu, tak berarti mu'annas. Fa'ilnya berupa mu'annas. Al-ustadzatu. Nah, bu guru, seorang ibu guru. Maka fi'ilnya ditambah tak. Ya. Coba kamu bandingkan antara fa'ilnya mu'annas dan fa'il mudzakkar. Nih, perhatikan. Al-usfuru, ya, atau iroh, ya. Di sini fi'ilnya toro, di sini torot. Kalau al-surun mudzakkar maka fi'il madinya toro. Kalau fa'ilnya muannas maka fi'il madinya torot. Ya. Itu pula contoh yang ini ke bawah sama dengan yang muannas, fi'ilnya harus muannas. Fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya tidak ada tanda taknis sakinahnya. Oke, paham itu? Paham kan? Alhamdulillah kalian paham. Berikutnya kita perhatikan, ya, contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Contoh yang lain ini fiilnya fiil mudhari'. Fiilnya fiil mudhari'. Tadi kita belajar fiil madhi, sekarang contoh fiil mudhari'. Fiil mudhari' masih ingat tanda-tanda fiil mudhari' dulu apa? Ya, tanda fiil mudhari' pasti dimulai dengan salah satu huruf mudhari'ah. Salah satu huruf mudhari'ah. Apa saja huruf mudhari'ah? Ya, disingkat Anita atau Anaitu. Hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, sekarang kita mengambil salah satu di antara 4 itu. Yang pertama, ya, pertama. Perhatikan. Yaqra'u ini fi'il. Muhammad ini sengaja ditulis merah, ini jadi fa'il. Alasannya tadi apa? Sama dengan yang fi'il madhi tadi. Karena jatuh setelah fi'il. Jadi fa'il harus jatuh setelah fi'il, kemudian dibaca rofa. Rofa'i pakai dhammah. Muhammadun. Yaqra'u Muhammadun Al-Quran. Terjemahnya dari nama Muhammad ini. Muhammad dulu pelakunya harus kita terjemah dulu, fa'ilnya dulu. Muhammad telah membaca Al-Quran. Ini Muhammad Muhammad sedang Muhammad sedang membaca Al-Quran. Jadi yaqra'u bisa diartikan sedang, bisa diartikan akan, ya. Kita artikan salah satu aja sedang. Muhammad sedang membaca Al-Quran. Nah, mana fa'ilnya? Muhammad. Muhammadun. Ditanya, kok tahu kalau Muhammad jadi fa'il? Tahu, Pak. Dari mana? Karena Muhammad adalah isim. Dibaca rofa, dhammah ini jatuh setelah fi'il. Pasti ini fa'il. Kemudian contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya. Nomor
8. Ini 7, 8, 9 urutnya ya. 7, 8, 9. Nomor 8 sama dengan nomor 7. Yusalli. Yusalli itu fi'il mudhari'. Dari kata sholla yusalli. Sholla yusalli. Sholla itu fi'il madhi, yusalli fi'il mudhari'. Aliyun nama orang Ali. Az-zuhra zuhur. Ya, terjemahnya dari tengah dari Ali ini. Ali sedang sholat zuhur. Ali sedang sholat zuhur. Begitu ya. Nah, Ali sama dengan Muhammad jadi fa'il. Nah, fa'il dibaca rafa. Yun, aliyun. Aliyun. Yusalli aliyun. Nah, jadi fa'il. Karena jatuh setelah fi'il. Tanda rofaknya apa? Sama dengan tadi. Tanda rofaknya dhammah karena isim mufrad. Tanda rofaknya dhammah karena isim mufrad. Demikian pula contoh bawahnya. Yansuru zaitun abahu. Yansuru zaitun abahu. Apa yansuru? Dari kata nasoro yansuru. Berarti fi'il mudhari'. Zaitun jadi fa'il. Abahu dari kata abun. Abun artinya bapak. Jadi abahu ayahnya karena ini nasab ya. Jadi terjemahnya dari sini Zaid sedang menolong ayahnya. Ulangi artinya Zaid sedang menolong ayahnya. Oke. Yang kita pelajari yang pokok adalah yang tulisan merah ini. Muhammadun jadi fa'il, Aliyun jadi fa'il, Zaitun jadi fa'il. Semuanya jatuh setelah fi'il ya. Kemudian dibaca rofa. Tun, aliyun, zaitun. Nah, ini semuanya. Oke, sekarang berikutnya contoh nomor 10, 11, 12. Ya, ini 10, contoh nomor 10 dari atas. Taqra'u Fatimatu al-majallata. Nah, ini fa'ilnya Fatimah. Fatimah itu nama perempuan, berarti mu'annas. Fa'ilnya mu'annas. Kalau Muhammadun fa'ilnya mudzakkar. Kalau Fatimah di sini mu'annas. Maka apabila fa'ilnya mu'annas, fi'il mudhari'nya ya diawali dengan huruf ta. Ya, menjadi taqra'u. Kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ya, yaqra'u. Jadi untuk membedakan antara mudzakkar atau laki-laki dengan muannas atau perempuan, maka fi'il mudhari'nya ini kalau laki-laki atau mudzakkar pakai ya, kalau muannas pakai ta atau menjadi dari awalan ta menjadi taqra'u. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'an, terjemahnya Muhammad sedang baca Al-Qur'an. Kalau ini taqra'u Fatimatu al-majallata. Fatimah sedang membaca majalah. Fatimah sedang baca majalah. Ya. Kemudian contoh berikutnya. Ya, sama. Tusalli Aisyatu al-asra. Aisyah jadi fa'il. Ya. Fa'il karena jatuh setelah fi'il. Mana fi'ilnya tusalli? Tusalli fi'il apa? Fi'il mudhari'. Aisyah itu jadi fa'il. Jatuh setelah fi'il dan dirofakkan dengan tanda rafa dhammah. Kemudian Zainabu sama dengan Aisyah sama dengan Fatimah jadi fa'il juga, alasannya sama karena jatuh setelah fi'il tansur. Oke, intinya fa'il ya, saya ulangi lagi dari contoh 1 2 3 sampai 12 tadi ya, bahwa fa'il itu harus berupa kalimat isim. Ini Muhammad, Ali, nama orang itu isim semuanya, nama burung, nama binatang, semuanya isim, nama pohon-pohonan, nama benda semuanya, benda padat, benda gas, benda es, pokoknya nama segala sesuatu nama isim. Nah, setiap kalimat isim jatuh setelah fi'il pasti jadi fa'il. Oke, barangkali dari contoh-contoh ini kalian bisa bikin contoh sendiri. Ya, gampang saja. Kalian kalau ingin mencoba membuat fa'il ya, kamu bisa ngambil kata-kata atau bahasa dari sorof. Dari sorof kan kalian sudah banyak
Ya, fiil yang telah Anda ketahui. Ya, dari fiil madhi, fiil sulasi mujarrad bab 1, bab 2, bab 3 kan setidak-tidaknya sudah punya modal. Modal punya sudah paham fiil madhi, sudah paham fiil mudhari', ambil saja kata-kata itu kemudian kasih pelaku, kasih fa'il setelahnya. Maka kalimat yang jatuh setelah fi'il otomatis jadi fa'il. Oke, barangkali Anda nanti bisa mencoba seperti itu. Untuk berikutnya, materi yang sudah saya sampaikan ini, ya, kamu tulis. Tapi sebelumnya kami kasih beberapa catatan berikut ini untuk memudahkan pemahaman ini, untuk mengulangi pemahaman ini. Perhatikan beberapa penjelasan berikut. Untuk diketahui anak sekalian, ya, saya ulas lagi bahwa fa'il apabila berupa mu'annas, ya, berupa mu'annas, maka fi'ilnya harus dirubah. Kalau fa'ilnya mu'annas, ya, fi'il madinya harus ditambah tak depan, ya, taknya harus ditambah di belakangnya. Dari qoro'a menjadi qoro'at, nasoro menjadi nasorot apabila fa'ilnya mu'annas. Dan apabila fa'ilnya mu'annas juga dan fi'ilnya fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ta. Fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ta. Contoh, Anda misalkan dari mengambil contoh nasoro yansuru. Yansuru itu fi'il mudhari'. Apabila pelakunya perempuan, maka yansuru, yaknya kita ganti dengan ta menjadi tansuru. Misalkan tangsuru Fatimatu ummaha, ya, tansuru Aisyatu abaha, misalkan. Maka saya ulangi lagi, apabila fa'ilnya berupa perempuan atau mu'annas, maka fi'il mudhari'nya pakai tanda mudhari'ah, huruf mudhari'ah ta. Ya. Jadi misalkan yakra'u menjadi takra'u, yansuru menjadi tansuru, ya. Yansuru menjadi tansuru. Begitu seterusnya. Dalam shorof itu kamu rubah sendiri fi'il mudhari'nya apabila fa'ilnya perempuan, dirubah sendiri ya menjadi ta. Yang suruh menjadi tansuru. Ya tribu menjadi tatribu. Barangkali itu insya Allah sekalian sudah paham dan perlu membiasakan diri untuk membuat kalimat, ya, buat kalimat yang di dalamnya ada fa'il. Oke, baiklah anak sekalian. Saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Anda semuanya paham. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.